Halo, selamat datang di kelas online untuk mata kuliah TIP 1. Baik, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita akan menggunakan Microsoft PowerPoint sebagai salah satu alat olah dari teknologi yang ada di perkantoran. Jika dalam paruh semester kemarin kita sudah belajar mengenai tentang apa itu Microsoft Word dan dengan segala aplikasi dan kelebihannya. Sekarang kita akan masuk pada Microsoft PowerPoint. Silakan Anda masuk pada Microsoft PowerPoint, Anda buka. Kali ini yang akan saya pakai adalah Microsoft PowerPoint Office 365. Baik, ini adalah tampilan dasar atau tampilan awal dari template yang ada di PowerPoint, di mana Anda bisa melihat pilihan template yang ada yang Anda bisa gunakan. Istilah kita template di sini pakai themes. Dan kemudian kita juga bisa membuka dokumen-dokumen yang sudah ada, yang lama, yang baru. Kita bisa buka dari sini. Nah, kita akan langsung masuk pada blank presentation. Pada saat blank presentation, kita bisa mengetahui secara default tampilan awal dari Microsoft PowerPoint, yaitu pertama adalah tampilan default dari sebuah presentasi. File presentasi dari PowerPoint adalah tampilan awal yang kita sebut dengan title slide. Title slide terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama adalah text box yang berisikan title dan text box yang berisikan subtitle. Perlu diingat bahwa kalau kita di dalam menggunakan PowerPoint, berarti kita melakukan pengolahan pengaturan dari text box. Dan jika kita melakukan pengaturan dengan text box, mungkin Anda sudah pernah melakukan di Microsoft Word. Kurang lebih apa yang kita kerjakan akan sama dengan apa yang kita lakukan pula di Microsoft PowerPoint. Baik, kita akan coba masuk tambahkan slide baru. Anda bisa klik di sini, kemudian Anda pilih layout. Default yang ada di dalam Microsoft PowerPoint adalah ada 9 layout, dari title slide, title and content, section header, to content, comparison, title only, blank, content with caption, picture with caption. Nah, ini adalah bentuk default yang ada di Microsoft PowerPoint jika kita belum menggunakan desain apapun. Nah, kita tambahkan title and content. Title and content akan juga muncul secara otomatis jika kita tambahkan slide baru ataukah slide kedua setelah title slide. Nah, perbedaannya adalah kalau di dalam slide pertama atau title slide itu terdiri dari title dan subtitle, tetapi pada yang kedua itu akan munculnya adalah title dan konten. Di mana konten di sini Anda bisa menambahkan berbagai macam fasilitas yang sudah ada. Misalkan ada teks, kita tinggal tambahkan, kita ketik. Defaultnya teks itu sudah dengan bullet. Kemudian yang kedua, Anda bisa masukkan tabel, Anda bisa masukkan chart, Anda bisa masukkan smart graphic, ataukah mungkin shape, Anda bisa tambahkan di sini. Kemudian jika Anda menggunakan Office 365 ada tambahan namanya 3D models. Kemudian Anda bisa masukkan pictures, Anda bisa masukkan online pictures. Kemudian Anda bisa tambahkan video dan yang satu lagi icon. Icon ini juga suatu fasilitas tambahan yang hampir serupa dengan shape tetapi agak sedikit berbeda. Jika kita klik icon maka bentuknya adalah seperti ini. Kita bisa menambahkan gambar-gambar seperti shape tetapi dalam bentuk clip art yang sudah dikategorikan untuk beberapa item. Oke, nanti kita akan coba gunakan icon ini. Nah, kita akan melakukan pembahasan pada pertama ini adalah pertama kita akan membicarakan tentang insert new slide. Yang kedua adalah slide design. Ketiga adalah tentang slide layout. Yang keempat adalah background. Baik,
Ini adalah topik bahasan kita yang pertama pada pertemuan kali ini. Topik pertama. Ya. Baik, kita sudah mempunyai title slide, dan yang kedua yang kita miliki adalah title and content. Jika kita ingin merubah slide layout dari tampilan selanjutnya, kita bisa membuat dari nol, artinya kita masukkan slide baru, ataukah kita juga bisa menduplikat slide yang kita sudah miliki. Contoh misalkan saya akan menduplikat slide kedua menjadi 2, yaitu adalah slide ketiga. Kita bisa pilih di sini duplicate selected slide, ataukah yang kedua Anda bisa klik kanan, Anda pilih duplicate slide. Anda boleh pilih salah satu. Nah, jadi duplicate slide ini akan mengcopy semua isinya sama, termasuk juga jika sudah ada animasi maka juga akan semuanya tercopy menjadi satu bagian yang sama. Tinggal kita memodifikasi, misalkan untuk untuk slide kedua kita bicara tentang insert new slide, kemudian kita bicara tentang slide layout. Kita coba ganti urutannya suatu informasi awal, yaitu misalkan ini adalah home. Kita bisa pakai increase indent, jadi kita klik, kita tambahkan pula yang slide layout, text format, bullet list, dan line spacing. Untuk slide design akan ada di tab design. Kita pindahkan ke bawah, kemudian kita berikan design. Di dalamnya ada pembahasan tentang slide design, background, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah mempunyai satu format yang baru, kita ingin hapus, ya tinggal kita klik, kemudian kita pilih delete slide, atau Anda bisa tekan tombol delete. Ya, ini Anda sudah punya slide yang benar, tinggal kita duplicate di sini. Nah, kemudian jika kita misalkan akan menambahkan slide lain yang sudah kita pernah buat, misalkan ada di PowerPoint, file PowerPoint yang lain, kita bisa gunakan pula di sini, yaitu salah satunya adalah reuse slide. Nah, reuse slide ini bisa kita pakai untuk menambahkan slide baru dari file PowerPoint lainnya. Nah, misalkan kita buka di sini, kita pilih browse, kita ambil salah satu, misalkan dari desktop. Nah, mungkin Anda silakan mencoba mencari sendiri, mungkin file yang Anda miliki, mungkin Anda tambahkan. Misalkan di sini saya mendapatkan sebuah file dari PPT yang lain. Nah, ini kita tinggal pilih. Nah, ada pilihan yang Anda bisa pakai di sini, berbagai macam file, berbagai macam slide yang Anda bisa gunakan. Dan kalau Anda pilih keep source formatting, maka format yang ada di slide ini akan ikut terkopikan, tersalinkan di dalam slide PPT yang kita barusan buat. Ya, jadi kita misalkan contoh, kita ambil salah satu slide ini. Nah, jika kita tidak kita aktifkan keep source formattingnya, maka file yang kita baru masukkan akan masuk langsung ke dalam bagian ini sesuai dengan format yang kita sudah miliki. Kemudian misalkan contoh yang lain yang bisa Anda gunakan di dalam mengatur tampilan ini adalah kita bisa memilih layout yang lain. Misalkan kita ingin menggunakan blank, ataukah kita ingin menggunakan picture with caption, ya kita bisa ubah. Tinggal kita tentukan slide mana kita ubah. Misalkan contoh slide ketiga akan saya ubah dari formatnya yang berupa title content menjadi picture with caption ataukah content with caption. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini artinya bahwa kita mempunyai format yang berbeda pada slide yang ketiga.